Oke, mari kita bedah salah satu gambit militer paling cerdas di era modern. Sebuah taktik yang dirancang bukan cuma untuk berperang, tapi untuk mengelabui teknologi paling canggih yang pernah dibuat. Coba Anda bayangkan, sebuah jet tempur yang katanya tak terkalahkan, simbol supremasi udara, ternyata punya satu kelemahan fatal. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mungkin, tapi bagaimana celah itu bisa dieksploitasi. Dan itulah inti dari pembahasan kita hari ini. Oke, jadi begini peta analisis kita. Pertama, kita akan bongkar dulu mitos soal kehebatan pesawat siluman. Kedua, kita akan bedah sampai ke tulang strategi jebakan yang disebut ambush. Ketiga, nah ini menarik, kita adu antara hukum fisika dengan klaim-klaim pemasaran. Dan terakhir, kita lihat bagaimana semua ini bisa mengguncang peta kekuatan global. Kita mulai dari bagian pertama, mitos supremasi siluman. Ini kan sudah jadi semacam pilar utama dalam doktrin kekuatan udara modern. Ada sebuah asumsi bahwa siapa yang punya teknologi paling canggih, dialah yang pasti menang. Dan puncak dari mitos ini tentu saja adalah F-35. Pesawat ini bukan lagi sekedar alat perang, dia adalah sebuah proyeksi kekuatan. Cara dia dipasarkan, itu seolah-olah dia adalah platform yang tak terlihat, tak terkalahkan. Ya, simbol dominasi udara absolut. Mitos ini dibangun di atas beberapa klaim kuat. Katanya, F-35 ini tidak terlihat oleh radar penargetan X-band, punya sensor yang super canggih, dan didesain khusus untuk supremasi total di udara. Oh, dan satu lagi faktor yang sangat penting. Ini adalah proyek militer termahal sepanjang sejarah manusia. Jadi, taruhannya sangat tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Bagian kedua, strategi jebakan ambush. Ini adalah permainan dari pihak yang tidak diunggulkan. Sebuah taktik asimetris, di mana kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan teknologi yang mentah. Jadi, apa sih sebenarnya ambush ini? Gampangannya, namanya itu gabungan dari Surface to Air Missile atau SAM dan ambush atau penyergapan. Ini pada dasarnya adalah taktik perang gerilya yang diadaptasi untuk pertempuran udara yang memang dirancang khusus untuk menciptakan satu kejutan mematikan bagi musuh yang teknologinya jauh lebih unggul. Kunci dari jebakan ini ada di sini, di perbedaan cara mendeteksi musuh. Radar aktif itu kan kerjanya seperti kita menyalakan senter di tengah hutan gelap. Memang kita bisa melihat target, tapi posisi kita juga langsung ketahuan. Sebaliknya, sistem pasif, dia tidak melihat, dia mendengarkan. Entah itu emisi panas atau sinyal radio dari target. Jadi, dia bisa tetap bersembunyi sambil terus melacak musuh. Dan ini membawa kita ke bagian ketiga, di mana kita lihat bagaimana fisika bisa membantah klaim pemasaran. Disinilah kita akan buktikan kalau hukum alam yang sederhana seringkali jauh lebih kuat daripada brosur-brosur industri pertahanan yang harganya miliaran dolar. Jadi, proses penyergapannya itu punya 3 tahap krusial. Tahap 1, deteksi awal. Radar frekuensi rendah yang sering diremehkan ternyata bisa dapat jejak kasar dari si jet siluman. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak ada pesawat yang 100% tak terlihat oleh semua jenis frekuensi. Tahap 2, penguncian senyap. Sistem pasif, seperti sensor inframerah, mengunci target dengan presisi tanpa mengeluarkan sinyal peringatan apapun. Nah, puncaknya di tahap 3, serangan kejutan. Rudal meluncur. Sistem peringatan di F-35 sama sekali tidak berbunyi sampai misilnya sudah terlalu dekat untuk dihindari. Selesai, semuanya sudah terlambat. Sekarang, ayo kita tarik mundur dan lihat gambaran yang lebih besar. Bagian terakhir, guncangan di peta global. Karena implikasi dari taktik seperti ini, efeknya itu jauh lebih besar dari sekedar satu pertempuran udara. Ini berpotensi mengubah seluruh perhitungan strategis negara-negara besar. Dampak strategisnya itu ada 3. Pertama, pasar senjata bisa terguncang. Buat apa menghabiskan miliaran dolar untuk pesawat mahal kalau ternyata bisa dijatuhkan sistem yang jauh lebih murah? Kedua, doktrin militer harus berubah. Negara-negara yang selama ini sangat bergantung pada keunggulan di udara, ya mereka harus berpikir ulang dari awal. Dan yang mungkin paling penting adalah efek deterensi psikologis. Hanya dengan kemungkinan adanya jebakan seperti ini saja, sudah cukup untuk membuat calon agresor ragu-ragu dan berpikir 2 kali. Kutipan ini benar-benar merangkum poin terakhir tadi dengan sempurna. Ini adalah contoh dari deterrence by ambiguity. Pengetar melalui ketidakjelasan. Ancaman yang tidak kita ketahui detailnya seringkali jauh lebih menakutkan daripada ancaman yang bisa diukur. Dengan tidak memamerkan semua kemampuannya, sebuah negara telah menjadikan informasi atau ketidakadaan informasi sebagai senjata itu sendiri.
Jadi, pada akhirnya kita sampai pada sebuah pertanyaan yang sangat mendasar dalam perang modern. Mana yang sebenarnya lebih kuat? Teknologi canggih yang nilainya triliunan rupiah atau sebuah strategi tak terduga yang dengan cerdik memanfaatkan kelemahan yang tidak terlihat oleh mata telanjang? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan membentuk wajah konflik di masa depan.